warahmatullahi wabarakatuh. Saya Taruna Nevandi Zaki Alvarisi dari program studi D4 Lalu Lintas Udara Angkatan ke-26 akan menjelaskan tentang apa yang telah saya kerjakan pada UAS sesi 1 mata kuliah Radio and Navigation dan untuk memenuhi UAS sesi 2 mata kuliah Radio and Navigation. Langsung saja ke soal esai yang pertama, yaitu jelaskan pengertian propagasi gelombang radio, jenis, metode atau cara propagasi serta karakteristik gelombang radio. Wave propagation, surface wave atau ground wave, perambatan sepanjang permukaan bumi yang bergantung pada cuaca. Yang kedua ada sky wave, perambatan seperti cahaya langsung dari pemancar atau penerima middle frequency, long distance transmission. Yang ketiga ada space wave, terpancar ke angkasa dan dipantulkan ke arah bumi oleh upper range frequency atau very high frequency. Yang kedua, uraikan dan jelaskan disertai gambar sketsa perbedaan yang mendasar antara peralatan NDB dan VOR dalam hal pemberian informasi arah magnetic bearing. Yaitu kita perlu tahu magnetic bearing. Magnetic bearing adalah sudut yang tercipta antara garis lurus pesawat terhadap navigasi ground station VOR atau NDB atau ADF dengan garis lurus pesawat dan kutub utara. Relative bearing adalah sudut yang tercipta antara heading pesawat dengan garis lurus antara pesawat dan navigation ground station. VOR adalah bantuan navigasi dan radio omnidirectional range, sangat tinggi frekuensi, very high frekuensi, yang digunakan oleh pesawat terbang untuk memberikan arah. VOR dianggap sebagai bantuan navigasi warisan dan tulang punggung navigasi udara di USA dan sebagian besar negara lain. VOR menggunakan fondasi kompas mawar yang menawarkan panduan arah 360 derajat. VOR berbeda dengan NDB di mana sinyal directional tertanam dalam sinyal VOR. Dengan NDB tidak ada informasi arah yang tertanam dalam sinyal, sehingga radio udara harus memiliki kemampuan menemukan arah. Soal yang ketiga adalah jelaskan urut-urutan operasional penggunaan peralatan DME agar pilot dapat mengetahui informasi jarak di kokpit. Pada pengoperasian DME, pesawat udara memancarkan sinyal integrator yang membentuk sinyal random ke ground station. Setelah diproses di ground station, secara otomatis ground station akan mengirimkan sinyal balasan ke pesawat. Sinyal yang dikirim menunjukkan jarak antara pesawat dengan ground station dalam satuan nautical mile. Untuk soal yang keempat, jelaskan keuntungan dan kerugian penggunaan NDB sebagai alat bantu navigasi. Yang pertama kita akan membahas keuntungan NDB. Yang pertama ialah sinyal NDB dapat diterima di low altitude atau di ketinggian rendah. Yang kedua adalah NDB juga sangat digunakan sebagai backup system. Contohnya pada saat di mana tidak ada sinyal yang didapat dari very high frequency omnidirectional range atau VOR system. Yang ketiga ialah NDB masih sangat dibutuhkan di bandara kecil atau bandara perintis. Yang keempat ialah ini disebabkan sinyal NDB berdasarkan surface wave propagation atau sinyal tidak dibatasi line of sight. Selanjutnya kita akan membahas tentang kerugian NDB. Yang pertama ialah interference effect atau efek gangguan. Yang kedua ialah thunderstorm effect atau efek petir. Yang ketiga ialah mountain effect atau efek pegunungan. Yang keempat adalah night effect, yaitu efek malam. Yang terakhir adalah coastal refraction effect atau pembiasan daerah pantai. Selanjutnya kita akan membahas soal yang kelima. Jelaskan bagian-bagian komponen peralatan ILS beserta fungsinya dan gambarkan letak posisi instalasi peralatan tersebut pada area bandara. Baik, pada ILS terdapat glide slope yang berguna memancarkan frekuensi carrier dan lobe sebagai pemandu sudut luncur. Yang kedua ialah localizer, memberikan sinyal pemandu azimut
mengenai kelurusan pesawat terhadap garis tengah landasan pacu. Yang ketiga ialah marker beacon, menginformasikan jarak pesawat terhadap titik pendaratan. Marker beacon ini ada tiga macam. Correction, ada terbagi lagi menjadi tiga, yaitu outer marker, terletak pada 3,5 sampai 6 nautical mile dari threshold. Modulasi sinyal 400 Hz. Nada dash tone, indikator lampu berwarna biru. Yang kedua ialah middle marker, terletak pada 1 sampai 50 meter dari threshold. Modulasi sinyal 1500 Hz. Nada dash tone, indikator warna amber. Yang terakhir ada inner marker, terletak pada 450 meter dari threshold. Modulasi sinyal 75 Hz. Nada dot tone, indikator warna putih. Yang keenam, kita akan membahas tentang sebutkan dan jelaskan range spektrum band frekuensi radio secara umum, serta sebutkan range frekuensi kerja masing-masing dari pelatan NDB, VOR, DME, ILS log, ILS-GP, NMB. Yang pertama kita akan membahas NDB. NDB berkisar antara frekuensi radio 200 sampai 1750 kHz. Yang kedua ialah VOR. VOR memiliki frekuensi 108 sampai 117,95 Hz. Megahertz. DME 962 sampai 1213. Yang keempat ialah ILS log, berkisar antara 108 sampai 111,975. ILS-GP ialah 329,15 sampai 335 MHz. MB 75 MHz. Yang ketujuh ialah jelaskan konsep PBN dan implementasinya di Indonesia saat ini. Ya. PBN, metode bernavigasi dilengkapi dengan perawatan yang memenuhi RNP dan RNAV, di mana alat bantu navigasi dimonitor ketepatannya, integritasnya, ketersediaannya, fungsi agar tidak tergantung terhadap alat bantu tradisional navigasi lateral di darat atau VOR atau ADF, berdiri sendiri, IHS atau IHS. Implementasi, mayoritas hampir seluruh anggota ICAO sudah mengimplementasikan PBN, di mana para anggota Komisi Navigasi diminta untuk menuangkan perencanaannya dalam waktu tertentu dan dituangkan dalam PBN melalui masa implementasi dituangkan AIP. Walau beberapa negara atau ruang udara ada yang belum mengimplementasikannya. Yang kedelapan ialah jenis standar RNP menurut ketetapan ICAO. Menurut ICAO, tipe-tipe RNP ialah yang pertama RNP 1, akurasi yang dibutuhkan kurang lebih 1 nautical mile. RNP 4, kurang lebih 4 nautical mile. RNP 5 atau BRNAV, kurang lebih 5 nautical mile. Yang keempat ada RNP 10, kurang lebih 10 nautical mile. Yang kelima ada RNP 12,6, yaitu kurang lebih 12,6 nautical mile. RNP 20, kurang lebih 20 nautical mile. Selanjutnya kita akan membahas soal nomor 9. Jelaskan jenis-jenis dan periodisasi kalibrasi penerbangan. Ya, jenis-jenis kalibrasi penerbangan yang pertama ialah evaluasi lapangan. Yang kedua pemeriksaan awal. Yang ketiga ialah berkala. Yang keempat pemantauan. Yang kelima kondisi khusus. Selanjutnya kita akan membahas soal yang terakhir, nomor 10, yaitu jelaskan perbedaan prinsip kerja secondary surveillance radar dan MLAT. Yang pertama, cara kerja MLAT, pesawat memancarkan sinyal dan stasiun memproyeksikan posisi pesawat berdasarkan letak stasiun. Sedangkan cara kerja SSR mengirim sinyal, transponder menerima dan membalas dengan membawa informasi pesawat. Sekian UAS yang kedua dari saya. Apabila masih banyak
Kekurangan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.